Perkenalkan, nama saya Riko Taufiqa Putra dari jurusan Teknik Mesin dengan mata kuliah Teknik Pengecoran kelas B. Di sini saya akan membahas tentang hot chamber decasting. Pengertian hot chamber decasting umumnya digunakan untuk material seng, tembaga, magnesium, dan material lainnya yang memiliki titik lebur rendah yang tidak merusak dan mengikis cetakan, tinder, dan plunger. Mekanisme injeksi dari hot chamber mesin adalah tungku pencair logam jadi satu dengan mesin cetak dan silinder injeksi terendam dalam logam cair. Silinder injeksi digerakkan secara pneumatik atau hidrolik. Tungku dihubungkan ke mesin dengan model yang disebut gooseneck atau leher angsa. Di sini merupakan bagian-bagian mesin dan fungsinya. Pertama, di capacity merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Kedua, gooseneck merupakan saluran penghubung antara di capacity dan furnace. Fixed D-half merupakan tempat lewatnya logam cair sebelum memasuki cetakan dan mengisi rongga cetakan. Plunger trip merupakan atau bisa disebut salah satu rangkaian komponen penting pada mesin pressure decasting. Gunanya untuk menekan cairan yang akan dimasukkan ke di capacity. Sedangkan furnace adalah alat yang digunakan untuk memanaskan logam sampai titik-titik. Selanjutnya, prinsip kerja pada hot chamber decasting. Prinsip kerja dari decasting adalah pertama logam dilebur dahulu dalam melting unit. Di sini logam dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi di bagian furnace. Furnace akan memberikan suhu mencapai atau bahkan melebihi titik leleh dari setiap logam yang sedang dilelehkan. Setelah logam cukup meleleh untuk proses pengecoran, lelehan logam diteruskan ke bagian injection unit. Di sini lelehan logam diberikan tekanan yang sangat tinggi agar terdorong ke bagian di unit. Karena tekanannya sangat tinggi, dibutuhkan sebuah alat pengompres disk yang terbuat dari tool steel. Pada proses kerjanya akan mengunci dan menutup barulah kemudian lelehan logam ditekan ke dalam di unit. Di dalam di unit logam cair tadi diproses agar memenuhi cetakan. Setelah itu ditunggu hingga suhu dari lelehan logam itu menurun dan tentunya kembali mengeras. Selanjutnya membahas tentang jenis-jenis cacat yang terjadi. Pertama adalah cacat ratel atau ekor tikus. Cacat ekor tikus merupakan cacat bagian luar yang dapat dilihat dengan mata. Bentuk cacat ini mirip seperti ekor tikus yang diakibatkan dari pasir permukaan cetakan yang mengembang dan logam masuk ke permukaannya. Kekasaran yang meluas merupakan cacat pada permukaan yang diakibatkan oleh pasir cetakan yang tererosi. Nah, dari cacat ratel ini penyebabnya adalah kecepatan penuangan terlalu lambat. Kedua, temperatur penuangan terlalu tinggi. Tiga, ketahanan panas pasir cetakan rendah. Dan keempat, terjadi pemanasan setempat akibat letak saluran turun yang salah. Selanjutnya, untuk mencegah timbulnya cacat di ratel dapat dilakukan dengan merencanakan pembuatan cetakan, peleburan dan penuangan dengan baik. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan adalah menggunakan pasir cetak yang berkualitas, tahan panas, dan tidak banyak mengandung unsur lumpur. Dua, pembuatan cetakan yang teliti, baik pemadatan yang cukup, lubang angin yang cukup, dan pelapisan tipis yang merata. Ketiga, membuat saluran turun yang tepat, sesuai bentuk coran. Keempat, mengecek temperatur logam sebelum penuangan.
temperatur tuang harus sesuai yang diisyaratkan. Dan yang terakhir, melakukan penuangan dengan kecepatan yang cukup dan kontinu. Jadi, kecepatan yang sesuai dan tidak terputus. Selanjutnya adalah cacat gas atau gas defect. Gas-gas terdapat dalam coran sebagai senyawa kimia atau sebagai cavity. Cacat gas sebenarnya, gas dapat dihasilkan dari udara yang terjebak dalam penuangan atau evolusi pada kontak antara logam cair dan material cetakan atau sisipan selama pembukaan sebagai hasil reaksi kimia atau perubahan temperatur dalam logam cair. Cacat gas dapat berupa blowholes, surface blow, rock, pinhole, intercooler cavity. Bukti adanya cacat gas terlihat adanya kontur lingkaran yang umumnya membentuk cavity, dan pada kasus tertentu akan membuat intergranular porosity. Efek negatifnya, cacat gas memicu embrittlement atau penggetasan dan retakan sehingga menurunkan kekuatan tariknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunggulan hot chamber decasting. Pada proses hot chamber decasting memiliki beberapa keunggulan, diantaranya pertama, efek turbulensi logam cair sangat rendah sehingga mengurangi porosity. Kedua, reaksi oksidasi dengan oksigen udara hampir tidak ada. Yang ketiga, dan terakhir, temperatur logam cair relatif stabil. Tidak ada kehilangan panas ke udara bebas. Selanjutnya, ini merupakan contoh-contoh produk atau contoh produk yang menggunakan cara decasting. Contohnya adalah komponen yang sering digunakan adalah komponen otomotif. Blok mesin merupakan salah satu contoh produksi dari proses decasting. Ada juga beberapa komponen mesin seperti piston, casing, kompresor casing, juga diproses dengan decasting. Contoh lainnya juga ada di rem dan velg. Sekian dari presentasi tentang hot chamber decasting dari saya, Rikuta Vega Putra. Mengucapkan terima kasih, sekian, dan terima kasih untuk presentasi malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, selamat malam.